Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Sebagaimana saya bisa memaparkan PPT sosialisasi penerapan SEM ya dalam pembelajaran TPK. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zamannya ke-8 menuju zamannya yang terang benderang pada saat ini. Baiklah, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah meluangkan waktu dalam saya memaparkan sosialisasi penerapan SEM di SMA Negeri 16 ini ya. Nah, ini adalah RTL atau latar belakang dari SEM. Apa itu SEM? Ya, SEM itu adalah Sport Education Model atau bisa disingkat dengan SEM. Ya, merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi peserta didik. Nah, ini di sini. Karena SEM atau Sport Education Model menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain. Peran peserta didik dihadapkan situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu dan pemanfaatan aset sekolah. Yang pertama, ini pemanfaatannya ya, atau meningkatkan partisipasi setiap individu. Voice, nah ini voice, yang pertama voice. Suara peserta didik sangat berperan dalam menentukan sebuah peran. Suara dalam sini artinya maksudnya sumbangsi dari peserta didik kita. Yang kedua, choice. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan. Nanti kita akan jelaskan peran apa saja yang diterapkan di dunia sekolah ya. Oke. Lanjut, yang ketiga, ownership ya, kepemilikan dengan melibatkan peserta didik untuk mengatur ruang pertandingan. Mungkin kita penerapannya nanti mungkin di pada saat setelah melakukan ujian USAS ya, ujian sumatif akhir semester atau semesteran. Terus SEM yang akan dilaksanakan adalah sebuah kegiatan class meeting. Nanti class meetingnya mungkin kita kerjasama dengan OSIS, kegiatan-kegiatannya apa saja yang dipertandingkan. Next. Nah, tadi latar belakangnya ini adalah tujuan dari program SEM. Apa itu tujuan dari program SEM? Di sini ada 3 tujuan ya pokok dalam program SEM ini. Yang pertama, siswa sehat dan gembira. Nah, siswa sehat dan gembira. Oke, yang pertama itu tadi ya, siswa sehat dan gembira. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik kita. Nah, itu ya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam ekstrakurikulernya nanti. Yang pertama, sehat dan gembira. Terwujudnya siswa yang sehat, gembira, berprestasi dan memahami sebuah konsep kegiatan dengan tanggung jawab pada tugas dan perannya masing-masing. Ya, lanjut yang kedua, meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Meningkatkan pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata melalui permainan yang sesuai dengan
peran dan tanggung jawab dalam situasi kompetisi. Ya, jadi di sini dalam meningkatkan pemahaman keterampilan, dengan adanya ekstrakurikuler yang ada di sekolah, maka siswa ini bisa mengembangkan bakat mereka, bakat yang memang bakat boleh jadi bakat terpendam mereka atau bakat yang memang termotivasi oleh kawan-kawannya. Oke, next, nanti lanjut yang ketiga, tujuannya meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam sebuah kegiatan dalam pembelajaran. Ya, jadi ada 3 di sini tadi dalam tujuan dari SEM ini. Yang pertama tadi siswa sehat dan gembira, yang kedua meningkatkan pemahaman dan keterampilan, yang ketiga meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Next. Nah, satu lagi, yang keempat, belajar aktif dan efektif. Penerapan belajar aktif dan efektif di mana siswa terlibat secara langsung dalam sebuah kegiatan maupun belajar. Jadi siswa yang aktif dan efektif dalam suatu proses kegiatan belajarnya, maka mereka terlibat langsung secara melihat proses pembelajaran olahraganya tersebut. Ya, ini begitu senangnya siswa kalau mereka terlibat langsung dan betapa gembiranya mereka pada saat melakukan olahraganya. Oke, lanjut next. Oke, ini capaian dan tujuan. Capaian yang diharapkan pada saat SEM ini diterapkan di sekolah. Apa sih dampak dari kita sudah melakukan penerapan tersebut? Yang pertama, capaian dan tujuannya. Ini yang pertama, pemahaman tentang aturan. Itu ada pemahaman tentang aturan, capaian dan tujuannya. Langkah latihan dalam pengelolaan kegiatan. Oke. Tuh, yang kedua, pengembangan tentang keterampilan individu. Jadi individu ini berlatih atau dikembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, atau boleh jadi bisa perkembangannya bisa kita pantau secara rutin bagaimana nanti perkembangannya pada saat sekarang dan beberapa bulan kemudian. Lanjut, menganalisis kegiatan pertandingan. Oke, terus sportivitas dan kerjasama. Ini kerjasama ini sangatlah penting ya, karena dalam sebuah sekolah itu komunikasi itu sangat penting agar suatu kegiatan itu berjalan dengan baik. Apabila komunikasinya baik, maka sukses sebuah acara tersebut ya. Paling Tenggara kompetensi yang menekankan pentingnya sportivitas. Jadi kita tekankan nanti kepada anak bahwa sportivitas dalam pertandingan itu sangatlah penting ya. Bahwasanya kalau di dalam suatu pertandingan itu terjadinya menang dan kalah, maka yang kalah harus berlapang dada menerima ya, dan begitupun yang menang harus bergembira. Mereka sudah mencapai suatu tujuan yang mereka harapkan ya. Terus kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing ya. Nanti ada struktur di sekolahan itu berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Peran kepala sekolah sebagai penanggung jawab ya, penanggung jawab sekolahan, dan guru olahraga dan KBS. KBS itu singkatan dari komunitas belajar sekolah sebagai fasilitator lokomotif ya, guru olahraga dan KBS. Peran peserta didik sebagai penyelenggara kegiatan, yaitu sebagai panitia, peserta, pelatihan, wasit, manajer, supporter dan publikasi ya. Ini pentingnya guru olahraga di sini ya. Jadi guru olahraga ini bukan sekedar sebagai
sebagai guru, tapi mereka mencakup sebagai pelatih, wasit, terus itu panitia dalam kegiatan nanti pada saat kelas meeting yang akan berlangsung. Oke, next. Nah, ini lini masih minggu kedua. Ini rangkaian kegiatannya. Mungkin nanti setelah selesai kita semesteran, mungkin kegiatannya melihat dari kalender akademik itu kita ujian di tanggal 20 Desember 2024 ya. Selesai satu minggu, nanti minggu keduanya mungkin kita merancang kegiatan apa yang harus diterapkan di sekolah, kalau sudah ulangan itu kelas meeting ya, pertandingan apa yang kita setujui ya. Mungkin ada yang mengusulkan, Pak, ada perlombaan menyanyi atau perlombaan apa ya. Di minggu kedua kita lini masinya ya, atau ini next video. Ini ada struktur program dan mitra Kombel. Nah, Kombel ini kelompok belajar. Ya, di sini ada 4 guru olahraga yang begitu bagus-bagus dan luar biasa ya, hebatnya. Ya, ini struktur program dan mitra Kombel. Ya, itu ada. Oke, populer. Peserta didik yang terlibat seluruh siswa dan siswi kelas, baik itu dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ya, lanjut nanti ada waktu kegiatan dilaksanakan di akhir pembelajaran semester ganjil bulan Desember. Ya, nanti ini. Ya. Oke. Mitra ini sebagai rekanan ya, mitra itu rekanan ya. Mitra, kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru olahraga dan kegiatan belajar sekolah, fasilitator, lokomotor adalah komunitas praktisi. Ini nanti kita akan terapkan mungkin kerjasama sama guru olahraga, guru kesenian juga terlibat di sini, guru agama juga bisa jadi terlibat, ya. Mungkin ada terlibat juga guru bahasa Inggris dalam tadi kalau sudah semesteran itu kelas meeting. Nah, itu ya. Guru apa lagi? Guru geografi mungkin terlibat. Semuanya terlibat peran di sini, ya. Lanjut next. Ini yang sangat penting dalam penerapan ya. Penerapan guru dalam peran Sport Education Model atau bisa disingkat dengan SEM ya. Guru itu sebagai fasilitator. Ya, sebagai fasilitator dan motivator. Lanjut, pemberi contoh. Ini. Fasilitator memfasilitasi proses belajar mengajar ya. Jadi menciptakan suasana dan kondisif dan mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan. Nah, di sini kita memfasilitasi peserta didik kita bagaimana keinginan mereka dan kebutuhan mereka agar kompetensi mereka atau skill mereka yang selama ini terpendam itu bisa tumbuh dan bisa memacu mereka dalam memunculkan keinginan mereka. Itu ya, sebagai fasilitator kita ini sebagai seorang guru ya. Mungkin guru olahraga melihat bakat anak itu pengen jadi atlet, mereka terpacu oleh atlet Indonesia yaitu Ahmad Zohri yang larinya menempuh berapa kilo ya, mungkin mereka terpacu untuk berlari ya. Oke, lanjut, motivator menumbuhkan motivasi dan antusiasme siswa dalam belajar olahraga, memberikan pujian dan dorongan yang positif ya. Ini penting itu dilakukan oleh seseorang guru olahraga. Jadi mungkin sekarang ini
uh, banyak kasus-kasus peserta didik itu mengalami yang namanya obesitas, ya. Mungkin kita jadi motivasi kita untuk ditanamkan oleh seorang guru olahraga ke anak-anak bahwasanya pola hidup yang baik dan benar itu bisa membuat kita hidup lebih sehat, ya, lebih sehat dan lebih ideal. Mungkin dengan cara berolahraga yang secara rutin, makan makanan yang baik, ya, dan lain-lain itu, ya. Terus pemberi contoh, menjadikan teladan bagi siswa dalam hal sportivitas, kedisiplinan, etika dalam berolahraga, ya. Mungkin kita bisa contoh dari salah satu rekan kami itu sebagai guru olahraga yang menurut saya itu jadi motivasi saya untuk biar lebih aktif lagi seperti yang dilakukan oleh Pak Hakim Nasution SPD. Mereka karena dalam pembinaan bola voli itu anak-anak bisa berkompetensi di sekolah-sekolah lain, ya, dan mendapatkan juara yang begitu membuat anak ini menjadi bangga, ya, dalam olahraga. Oke, next. Ini pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Ini perlu kita tahu kapasitas kita itu seberapa maksimal, ya. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki kapasitas untuk memberikan pembelajaran olahraga yang berbasis sport education model, ya, kepada siswa. Nah, dalam konteks kelas, guru sebagai koordinator juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua peserta didik terlibat dan mendapatkan manfaat dalam kegiatan tersebut. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, sekolah, kelas memiliki potensi besar untuk menerapkan model pembelajaran ini dengan sukses. Jadi dalam penerapan SEM ini, jadi siswa itu terlibat dan mendapatkan manfaat dari olahraga tersebut. Contoh, tadi kita sudah contohkan dalam olahraga kebugaran. Dengan kita mengasih materi di olahraga kebugaran ini memacu siswa dan manfaatnya untuk siswa juga untuk kesehatan mereka, ya. Dan yang kedua untuk menjaga stabilitas berat badan mereka bisa jadi. Nah, itu. Oke, next. Ini ada monitoring dan evaluasi penerapan SEM, ya, atau sport education. Di sini ada 4. Yang pertama, kinerja siswa, kemajuan, kerja sama tim, dan umpan balik, ya. Yang pertama, kerjasama siswa, memantau kinerja siswa dalam kompetensi dan sikap tentang pembelajaran olahraga, ya. Jadi kita pantau bagaimana kegiatan olahraga yang sudah kita berikan kepada peserta didik kita, ya. Oke, lanjut kemajuannya. Setelah kita melihat kinerja mereka, kita melihat kemajuannya. Kemajuannya itu seberapa dalam grafik itu seberapa meningkatnya, ya. Mungkin meningkatnya 1 atau 2 tahapan, ya, tingkat ke atasnya. Setelah kemajuan, mengevaluasi kemajuan siswa dalam pengembangan keterampilan, penguasaan teknik dan pemahaman konsep, ya. Oke. Terus kerjasama tim. Setelah kita melihat dari kemajuannya, kita menganalisis kerjasama tim, komunikasi, interaksi antar anggota tim dalam kegiatan kompetensi, ya. Terus setelah kita menganalisis, lanjut adanya namanya umpan balik, ya. Umpan balik ini sangat perlu, ya, untuk mendapatkan umpan balik dari siswa, guru dan warga sekolah mengenai penerapan sport education. Jadi artinya sudah berjalankah atau masih dalam penerapan ini, ya. Next, ya. Ini kemungkinan tantangannya, terus ada solusinya dan kesimpulan, ya. Kemungkinan tantangan itu pengelolaan waktu. Itu yang paling penting, itu pengelolaan waktu, ya, pengelolaan waktu. Lanjut, faktor alam atau cuaca, ya, itu perlu, atau motivasi peserta didik kita.
Ya, dalam pengelolaan waktu. Jadi di sini jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Nanti kita lihat mungkin itu makanya kita perlu koordinasi atau komunikasi lagi sama pihak siswaan ya dalam menerapkan ini setelah melakukan class meeting ya. Faktor alam, cuaca ya. Terkadang sekarang sudah masuk musimnya hujan. Tentunya cuaca alam pada saat ini bisa hujan atau bisa panas yang begitu terik ya, karena cuacanya berubah-ubah. Mungkin kita bisa memperkirakan melihat cuaca pada perkiraan hari ini. Oh, berarti hari ini panas ya, atau cuacanya stabil, tidak hujan ya. Bisa jadi itu. Nah, ini yang paling penting ini, motivasi pada peserta didik kita ya. Kesulitan dalam manajemen dalam hal perbedaan kemampuan individu maupun tim mereka ya. Jadi artinya kerjasama antara tim itu sangat penting. Dengan kerjasama yang baik maka terciptalah sebuah kekompakan dalam permainan ya. Itu yang paling penting. Ini apabila terdapat kendala, kita cari solusinya. Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana itu? Ya, yang pertama penjadwalan yang lebih efisien dari pengelolaan waktu itu solusinya. Penjadwalan yang lebih efisien, menggunakan pendekatan positif yang mana nanti itu ya. Yang kedua, memberikan motivasi dan memberikan tujuan, memberikan pujian. Nah, kita berikan pujian kepada anak, oh kamu ini bagus nak, kamu ini luar biasa, supaya memotivasi mereka untuk lebih semangat lagi. Nah, itu perlu itu. Ya, terus komunikasi terbuka untuk mengatasi konflik, memberikan umpan balik secara individu maupun tim. Ya, nah ini kesimpulannya. Setelah saya menjelaskan panjang lebar tentang tadi, baik itu dari awal maupun akhir, ini kesimpulan. Ya, mungkin bapak-bapak dari sini dan ibu-ibu sudah tentunya paham dalam penerapan STEM ini ada di sekolahan ya. Ya, penerapan sport education model pada pembelajaran PJOK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun karakter siswa, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap olahraga. Ya, terkadang kita melihat sekarang anak-anak ini dengan kecanggihan zaman atau teknologi yang begitu pesat berkembang, anak-anak kurang yang namanya olahraga. Mereka menganggap sepele masalah olahraga. Nah, masalah olahraga ini sebenarnya sangat penting ya, terutama yaitu tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan olahraga yang teratur, maka kita dapat menjaga tubuh kita ya. Pernah ada cerita itu siswa yang, mohon maaf ini berbicara tentang fisik ya, dia beratnya 100 lebih, nah 100 lebih. Tiba-tiba dia masuk ke angkutan umum namanya Freeder ya. Freeder yang angkutan mobil AVP mobil Luxio itu yang sejenis itu yang ada di kota Palembang. Jadi dia masuk ke dalam mobil karena badan dia gemuk ya, mohon maaf ini mungkin di sini tidak ada yang tersinggung ya. Dia masuk, tiba-tiba masuk di dalam ada ibu-ibu atau ada yang sudah duluan masuk. Tiba-tiba karena kalau badannya terlalu besar itu kan masuk ke dalam ini memakan bangku ya, memakan ini. Jadi orang di situ yang ngomongnya, nah akhirnya diomongi sama yang di dalam mobil, akhirnya termotivasi. Apa yang dia motivasinya untuk menurunkan ininya, akhirnya dia optimis untuk melakukan olahraga. Akhirnya apa hasilnya? Hasilnya begitu fantastik ya, di situ turunnya 40 kilo. Ya, jadi sekarang ini yang tadi badan kekar termotivasi, orang-orang yang melihatnya luar biasa bagusnya. Tapi olahraga ya itu tadi ya, yang namanya lari perlu. Yang namanya lari itu kita butuh latihan ya, dan mungkin kita lari itu bisa tiba-tiba lari 12 putaran. Saya aja dulu mungkin tanya dengan Pak Tio, dengan Pak Hakim, itu mereka yang melihat saya latihan. Saya 12 menit itu bisa dapat 12 putaran lapangan bola.
Tapi sekarang satu putaran lebih itu udah ngos-ngosan, tidak bisa karena perlu yang namanya latihan. Ya. Sudah latihan kita stop, kita tidak latihan lagi, maka turun lagi dia. Jadi harus intens, ya. Oke. Bisa selanjutnya. Sudah, baik. Oke, itulah sosialisasi dari saya mengenai ya STR dalam penerapan SEM di SMA Negeri 16 Palembang ya. Mungkin nanti kita selesai dari sini akan kerjasama sama kesiswaan OSIS dalam melihat pertandingan apa yang harus kita terapkan di pada saat class meeting tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam penyampaian ini bisa berpartisipasi ya dalam pengenalan SEM yang ada di SMA Negeri 16 Palembang ini. Mungkin di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang ditanyakan atau yang mau ditanyakan atau tidak ada? Sudah sangat jelas ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup presentasi saya pada pagi hari ini, maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekiranya untuk motivasi kita ya. Kalau saya jawab, kalau saya kasih clue salam olahraga, maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus jawabnya jaya, sehat, dan gembira. Itu. Apa tadi? Jaya, sehat, dan gembira. Ya. Salam olahraga. Jaya, sehat, dan gembira. Oke, ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bapak, saya tutup dan akhiri kegiatan presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.